Jadi di rumah itu dulu rumah tua. Jadi papahnya itu mengambil batu nisan orang tuanya lagi untuk ditanam di halaman rumah. Wah, kurang kerjaan. Nah, terus yang kedua itu toko. Dibeli toko, ternyata itu waktu dilihat di halaman depannya itu ditanam sebuah kain putih yang di dalamnya itu ada pasir kasar. Nah, kalau misalnya dua barang itu diambil, apakah dengan otomatis kuasa gelap langsung pergi atau bagaimana? Gini ya, kadang orang tuh salah berpikir. Misalnya dia punya susu, dia makan pantangannya diusap daun kelor atau diusap namanya itu sepet kelapa. Setelah makan pantangannya dikira setannya keluar. Tidak, setannya tidak keluar. Tetap dalam tubuh, kekuatan tidak berfungsi, kutukan berjalan. Kadang orang berpikir dia punya jimat dibuang. Begitu jimatnya dibuang, dia berpikir kutukannya lepas. Tidak semudah itu. Itu hanya posisi kekuatan tidak berfungsi. Kutukan tetap berjalan, kekuatan tidak berfungsi, roja tetap di situ. Itu disebut namanya posisi netral, tidak berfungsi. Nah, seperti gini, orang mengalami susah mati, punya jimat banyak, mati ndak, hidup ndak, dimandiin daun kelor, mati dengan tenang. Apakah setannya keluar? Tidak. Setannya tetap dalam tubuh, kekuatan tidak berfungsi, kutukan berjalan. Jelas? Ingat saudara, kenapa netralin ilmu gaib selalu pakai daun kelor? Saya jelasin. Semua unsur ilmu gaib itu pada waktu, saya semua, pada waktu diketemukan, satu unsur alam yang berlawanan tapi sejenis. Segala mantra, segala jimat, kekuatan gaib tidak berfungsi. Orang ditembak tidak apa-apa, dibaca tidak apa-apa, dibom tidak apa-apa, mudah. Yang satu unsur dengan udara tapi berlawanan itu apa? Air. Sekebal apapun tenggelamkan dalam air, satu malam pasti mati. Tidak percaya, coba aja. Kenapa? Ingat, udara ada oksigen, di air ada oksigen. Kekuatan tidak berfungsi, namanya takluk dengan hukum alam. Jelas? Makanya orang kalau punya ilmu kebal, ditembak tidak apa-apa, baca tidak apa-apa, dibom tidak mempan, mudah. Berarti apa? Tameng baja. Ini semua tameng baja. Yang satu unsur dengan logam biasa tapi berlawanan itu apa? Logam mulia. Tembak peluru terbuat dari emas, jebol, pasti mati. Apakah setannya keluar? Tidak. Setan tetap dalam tubuh, kutukan berjalan. Hanya kekuatan tidak berfungsi. Ingat, yang bisa mengusir setan dan batalkan kutukan hanya nama Yesus. Jadi saudara jangan berpikir, kenapa daun kelor? Lawan dari kehidupan adalah kematian. Betul? Namanya kelor itu artinya pohon kematian. Makanya orang punya ilmu kebal, mati susah, dimandiin daun kelor, mati dengan tenang. Tapi ingat, setan tetap dalam tubuh, kutukan tetap berjalan. Itu hanya posisi tidak berfungsi. Nah, jadi ingat, yang bisa batalkan kutukan dan mengusir setan hanya nama Yesus Kristus. Jelas? Jelas? Orang punya ilmu kebal, tembak ada apa, baca ada apa, mudah. Daging bukan tanah, tanah bukan daging, tapi daging berdiri dari tanah. Satu unsur berlawanan. Senjata tanpa tanah, cep, tembus, dor, pasti mati. Kalau di tanah ditusuk, tidak mempan, mudah sudah. Berarti bayangan, bayangan bukan dia, dia bukan bayangan. Satu unsur belah, senjata tancapkan ke bayangannya, cep, tusuk orangnya, cep, pasti mati. Yang punya ilmu kebal percuma, setelah bertobat tak bocorin polisi. Saya kerjaannya, saya mau pelayanan keliling-keliling kan, ikut Pak Gilbert. Saya kira itu ikut Pak Gilbert itu ringan, tidak taunya lebih berat. Tidak taunya apa, saya selalu jadi kelinci percobaannya dia. Jadi Daud, KKR, Kupang, hari pertama kamu, setannya kan banyak. Saya suruh perang lawan setannya dulu. Nah setelah itu malamnya dia telepon, Daud udah aman belum? Sudah, bos datang. Dan saya setiap, jadi saya ini KKR terus sama Pak Gilbert di seluruh Indonesia, tapi selalu hari pertama. Nah, Pak Gilbert ngomong, itu gunanya kawan.